Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi data panel dengan menggunakan software Excel dengan bantuan Engine Real Statistic ya. Jadi data panel adalah data yang merupakan kombinasi dari data cross section dan data time series. Jadi ini ada satu, atau kadang-kadang disebut juga dengan longitudinal data, atau kadang-kadang disebut juga dengan repeated measure. Jadi kan seperti ini, satu provinsi diukur selama 3 periode, 3 tahun dalam hal ini ya. Seperti biasa bahwa variabel dependennya misalkan tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh Gini rasio dan IPM di 34 provinsi selama 3 tahun. Caranya klik Add-ins, kemudian Real Statistic dan Data Analysis Tools ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, tinggal kita klik di time series. Di sini ada salah satunya menggunakan panel data. Tinggal kita okekan. Kemudian susunan untuk data ini adalah dari variabel independen dulu, dan yang paling ujung adalah dependent variable ya. Jadi tinggal kita blok saja. Kemudian di sini ada beberapa model, yaitu model FEM dengan menggunakan di mean, artinya menggunakan model yang rata-rata. Ada yang model menggunakan DVM, jadi ini estimatornya adalah dummy variable, jadi nanti akan keluar nilai koefisien konstanta atau intercept dari masing-masing cross sectionnya. Kemudian ada yang menggunakan differencing ini biasanya digunakan untuk yang pemodelan berbasis GMM. Nah, karena data yang digunakan adalah data different dan random effect ya. Nah, di sini kita harus menyebut juga dia pengulangannya berapa tahun. Di sini number of period ya, berapa tahun ya, di dalam hal ini dia 3 tahun. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita menggunakan yang namanya model full, berarti kita gunakan regresi yang berbasis OLS. Nah, jadi kalau kita pakai model full, berarti yang regresi yang berbasis least square OLS, yang multiple regression ini. Nah, jadi dia tanpa memandang adanya efek waktu tadi. Jadi dianggap seakan-akan ini semua provinsi yang berbeda, padahal 34 provinsi dihitung sebanyak 3 tahun ya. Jadi dependennya adalah IPM dan Gini ya, independennya. Kemudian dependennya adalah kemiskinan. Oke, nah uji asumsinya sama kayak tadi ya, kita tinggal klik-klik saja semuanya. Oke, kemudian outputnya kita taruh misalkan di H1 misalnya ya. Nah, ini yang disebut dengan model full ya. Ini 0,05 pakai koma ya. Oke, ini model full namanya, beserta semua fitur-fiturnya ya. Oke, ini ada juga Cook's distance untuk melihat variabel data mana yang memberikan efek terhadap pengaruh dari suatu variabel. Biasanya juga dilihat untuk melihat data outlier. Kemudian untuk yang model FEM, kita tinggal tadi klik pemodelannya, add-ins gitu ya, add-ins-nya, kemudian real statistic, kita pilih yang time series panel. Model FEM ini nih, kita pakai yang min saja, tinggal kita masukkan variabelnya. Oke, pengulangan sebanyak 3 ya, 3, alfanya 0,05. Kemudian kita mau naruh hasilnya di H22 berarti di atas tadi, tinggal di OK kan. Nah, ini adalah model FEM. Oke, ini kita geser dulu. Nah, ini model FEM. Nah, H22 tadi, H22. Nah, ini model FEM ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini R square-nya, adjusted-nya, kemudian nilai signifikansinya, dan seterusnya. Nah, kalau kita berbasis model FEM yang berbasis least square dummy variable, ini kan cuma 2 variabel ya, nilai konstantanya, nilai betanya, konstantanya tidak digunakan. Nah, kalau kita gunakan teknik estimasinya adalah menggunakan dummy variable, tinggal kita klik, kemudian kita klik time series, panel analisis. Nah, ini tinggal kita ganti saja si
ininya estimatornya menggunakan dummy variabel. Oke, ininya tadi datanya ini. Oke, kita okekan saja. Oke, kita timpa. Oh, dia tidak mau. Hasilnya tadi di tadi dia. Oke, kita gunakan hasilnya di yang baru saja supaya terlihat bedanya. Taruh di sini outputnya add-ins time series panel analisis, kemudian masukkan datanya repeated sebanyak 3 kali 0,05 ini di PM, kemudian tadi di AT1. Nah, bedanya apa? Menggunakan dummy variabel. Nah, ini dia akan dibentuk datanya menjadi data dummy sebanyak 34 gitu ya. 34 dummy. Nah, ini secara manual harusnya seperti ini cara langkah-langkahnya sehingga nanti akan keluar koefisiennya 34. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya least-square dummy variable. Nah, hal senada juga kalau kita menggunakan model RAM-nya, model random, tinggal kita klik tadi time series, panel, oke, ini kita pilih RAM, ininya repeatednya 3, ini 0,05, kemudian kita masukkan datanya. Oke, tinggal kita okekan. Nah, ini modelnya adalah model RAM ya, model RAM, regression with random effect. Nah, kalau dari random effect ini bahwa kedua-dua variabel itu signifikan ya, karena kurang dari 0,05 dan ininya UJF-nya signifikan dengan R-square-nya sebesar 73%. Kalau kita pakai model FEM, dia juga signifikan. Oke, tapi R-square-nya di sini cukup tinggi, yaitu sebesar 99%. Kenapa? Karena memang dalam model FEM itu kan menggunakan dummy variabel, sehingga semakin banyak variabel kan R-square-nya juga akan cenderung semakin tinggi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.